Ryan Reynolds adalah salah satu aktor terkenal yang berhasil menghidupkan karakter Marvel, bahkan bisa dikatakan peran tersebut sangat melekat pada dirinya. Ya, kebanyakan dari kalian pasti sudah mengenal karakter Marvel bernama Deadpool. Dia adalah antihero yang gemar membantai musuh-musuhnya secara brutal dan memiliki sifat selengean. Deadpool berhasil mencuri hati penggemar film superhero dikarenakan kepribadian yang konyol dan terlihat sangat keren ketika beraksi. Terima kasih kepada Ryan Reynolds yang berhasil menghidupkan karakter satu ini, membuat kita merasa terhibur dengan penampilan yang disuguhkan. Tapi masih ingatkah kalian, sebelum berhasil memerankan Deadpool yang berasal dari Marvel Universe, aktor satu ini sempat memerankan film superhero besutan DC Comics, yaitu Green Lantern. Tapi kenapa dia berpaling dari DC dan memilih untuk menetap bersama dengan Marvel? Apa alasan yang membuatnya kemudian berhenti memerankan karakter DC? Apakah karena karakternya tidak menarik? Filmnya dianggap gagal, atau ada alasan lain? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan dalam video kali ini kami akan menjelaskan kepada kalian semua alasan kenapa Ryan Reynolds berpindah dari waralaba DC menjadi salah satu pemeran film Marvel. Kalian bisa tonton video ini sampai selesai agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak setengah-setengah. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kita semua sepakat bahwa Deadpool adalah salah satu film superhero yang sukses jika melihat total pendapatan yang berhasil film ini dapatkan. Film pertamanya berhasil meraup 782 juta US dollar, padahal budget yang dikeluarkan hanya 58 juta US dollar. Sebuah budget yang terbilang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya pembuatan film Marvel Studios non-Avengers yang biasanya sekitar 200 juta US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah. Pada perilisan filmnya, Deadpool bahkan mendapatkan posisi sebagai film terlaris di urutan ke-9 dan termasuk sebagai film dengan rating dewasa paling menguntungkan pada kala itu. Keberhasilan ini membuat studio semangat untuk merilis film kedua dengan anggaran yang ditambah menjadi 110 juta US dollar dan berhasil meraup total 785 juta US dollar dari penayangan secara global di seluruh dunia. Jumlah tersebut memang terlihat fantastis, tapi itu adalah pendapatan kotor. Berdasarkan laporan dari situs Deadline, keuntungan bersih yang didapatkan oleh film Deadpool 2 adalah 235 juta US dollar atau jika dirupiahkan menjadi sekitar 3,6 triliun rupiah. Sebuah progres yang mengesankan dan menjadikan film Deadpool 2 sebagai film terlaris untuk urutan ke-7 pada tahun 2018. Nah, dengan jumlah pendapatan yang fantastis, film Deadpool berhasil membuktikan bahwa banyak orang menyukai film di mana karakternya bertarung dengan sadis, tapi memiliki sifat selengean, konyol, dan tentunya sangat menghibur ketika disaksikan. Mereka rela berbondong-bondong untuk menuju ke bioskop dan menyaksikan filmnya untuk mengenal karakter ini lebih dekat. Tapi sadarkah kalian, jika jauh sebelum Deadpool, pemeran utamanya yaitu Ryan Reynolds sebelumnya sempat memerankan karakter dari DC Universe yang dikenal sebagai Hal Jordan alias Green Lantern. Salah satu film superhero yang dianggap sebagai film gagal berdasarkan dari dua faktor, yaitu penulisan cerita dan pendapatan yang jauh dari kata menguntungkan. Lantas, apakah dengan kegagalan tersebut membuat Ryan Reynolds memilih banting setir, lalu kemudian bergabung dengan Marvel? Hal ini kami rasa cukup menarik dan kalian wajib untuk mengetahuinya. Untuk melihat perjalanan karir Ryan Reynolds, kita bisa mundur pada awal tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2004. Kala itu, untuk pertama kalinya Ryan Reynolds terlibat dalam film bertemakan superhero yang mana adalah Blade Trinity. Film tersebut mengisahkan Eric Brooks alias Blade yang kembali harus menghentikan sosok bernama Dracula yang kembali dibangkitkan dan mengancam kehidupan umat manusia. Ryan Reynolds kemudian hadir dalam film ini sebagai sosok bernama Hannibal King yang merupakan sekutu dari Blade sendiri. Karakternya juga memiliki ciri khas tersendiri. Dia berani dan tidak takut dalam melawan setiap musuhnya, dan mulutnya menjadi faktor utama yang berhasil membangkitkan amarah dari setiap musuhnya. Bisa dibilang sifatnya 11-12 dengan Wade Wilson alias Deadpool, meski tidak sebrutal mutan itu ketika beraksi. Meskipun sempat ada drama perseteruan antara Reynolds dengan Wesley Snipes selaku pemeran utamanya,
Nyatanya film Blade 3 berhasil menjadi awal karir dari Reynolds dalam meramaikan film superhero dan dia bisa mengasah keterampilan beraktingnya dari film tersebut. Film selanjutnya adalah X-Men The Origin Wolverine yang rilis tahun 2009 silam. Jauh sebelum mendapatkan film solonya, Ryan Reynolds sempat memerankan karakter yang sama dalam film yang menceritakan bagaimana asal-usul dari mutan bernama Wolverine. Film tahun 2009 ini dijanjikan akan menjadi film pertama dari serangkaian spin-off setelah trilogi X-Men selesai dirilis. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, rencana awalnya franchise X-Men akan dilanjut dan diawali dengan film Wolverine sebelum dilanjutkan dengan film yang menceritakan asal-usul dari Magneto dan karakter penting lain. Namun rencana kemudian dibatalkan karena X-Men The Origin Wolverine dianggap gagal untuk menceritakan kisah solo dari satu karakter superhero dan memilih untuk menggabungkan Wolverine dengan kemunculan dari karakter lain seperti Gambit, Cyclops, dan Deadpool. Ada sejumlah aspek yang membuat film ini dianggap gagal dan terkesan kurang, diantaranya seperti visual effect yang buruk, cerita yang tidak terfokus, dan kesalahan penanganan berbagai karakter utama. Namun dari semua faktor tersebut, hal yang paling buruk adalah penggambaran Deadpool, sehingga menjadikan karakternya sangat berbeda dan dianggap sebagai salah satu adaptasi karakter buku komik yang paling gagal untuk dikisahkan ke dalam film live action. Dalam film ini, meskipun Wade Wilson banyak bicara, tapi dia tidak memiliki selera humor yang menonjol. Kurangnya ditampilkan adegan berdarah khas Deadpool, dan yang terburuk, Deadpool adalah mutan hibrida dengan campuran kekuatan super milik mutan lain yang digabungkan ke dalam tubuhnya. Apalagi mulutnya ditutup rapat, membuatnya tidak lagi bisa berbicara. Ini adalah bentuk penggambaran Deadpool yang sangat melenceng dan berbeda dari versi komik, dan kami yakin kalian juga pasti setuju dengan fakta ini. Beruntungnya Ryan Reynolds berhasil mengembalikan citra Deadpool agar kembali sebagaimana mestinya, dan hasilnya adalah 2 film solo yang meraup banyak keuntungan, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, selain dari 2 film di mana dia memerankan karakter dari universe Marvel, Ryan Reynolds juga pernah memerankan karakter dari semesta DC. Pada tahun 2011 lalu, DC merilis film berjudul Green Lantern yang tentunya diproduksi di bawah naungan dari studios Warner Bros. Sejatinya, film ini ditetapkan sebagai film pertama yang mengawali Cinematic Universe versi DC dengan tujuan sebagai pesaing dari Marvel Cinematic Universe. Hanya saja filmnya gagal dan membuat Ryan Reynolds sangat menyesal sudah bergabung dalam film ini. Kegagalan maupun kesuksesan suatu film tentu disebabkan oleh banyak faktor. Dalam film Green Lantern, terdapat banyak aspek yang dikritik oleh penonton, terutama para kritikus film, sehingga membuat filmnya kurang laku di pasaran. Green Lantern adalah salah satu anggota utama Justice League dan termasuk sebagai salah satu pahlawan super paling terkenal di seluruh komik DC. Tidak heran mengapa banyak penggemar yang kemudian menaruh harapan mereka, sekaligus penasaran bagaimana jika karakter ini diangkat ke dalam film live action. Memanfaatkan alasan tersebut, dengan mantap Warner Bros. Menetapkan Green Lantern sebagai film pembuka untuk franchise DCEU alias DC Extended Universe dalam menjadi pesaing MCU alias Marvel Cinematic Universe. Ya, jika kalian mengira Man of Steel adalah film pertama dari serangkaian film DC yang terkoneksi, anggapan itu kurang tepat karena Green Lantern sejatinya ditetapkan menjadi film pertama mereka selayaknya dengan film Iron Man jika kita melihat ke dalam versi Cinematic Marvel. Sayangnya, karena filmnya gagal, maka Warner Bros. Seolah melupakan film ini dan memilih untuk menjadikan film Superman rilisan tahun 2013 sebagai film pertama dari franchise DCEU. Gagalnya film Green Lantern sudah diungkapkan oleh banyak kritikus film. Mereka menganggap film ini memiliki naskah yang tipis dan eksposisi yang canggung dan sedikit substansi. Atau bahasa sederhananya, naskah dalam film ini kurang berbobot, penjelasan kisahnya terkesan canggung dan kurang jelas, serta hanya memiliki sedikit poin cerita. Selain itu, efek visualnya dianggap berlebihan dan jelek, aksinya seringkali bersifat komedi yang tidak disengaja, dan pemilihan musuh utama yang jauh dari penggambaran versi komiknya. Ya, entitas yang bernama Parallax seharusnya menjadi salah satu penjahat paling mengancam dalam cerita komik Green Lantern. Sementara dalam film ini karakternya direduksi atau dikurangi, membuatnya menjadi sosok antagonis yang kehilangan jati dirinya. Sebuah keputusan yang cocok dianggap sebagai bentuk parodi dari kisah buku komiknya yang lebih serius. Terima kasih kepada studio Warner Bros. Yang sudah memaksa menambahkan super villain utama yang kemudian diganti dengan Parallax dengan wujud awan jahat mengerikan. Semua kekurangan dalam naskah juga mempengaruhi penampilan dari Ryan Reynolds, di mana dia tidak bisa terfokus untuk menampilkan karakter yang serius atau karakter yang lucu sebagai ciri khas dari tokoh utama dalam film ini.
Tentu saja naskah yang tipis dan berisi kisah membingungkan membuat pemerannya bimbang bagaimana membawakan karakternya sesuai dengan cerita yang ada di dalam naskah. Perlu diketahui, Ryan Reynolds sejatinya adalah seorang pembaca komik sejati. Jauh sebelum memerankan Deadpool dan Green Lantern, pria ini sempat berangan-angan untuk memerankan The Flash. Berdasarkan buku komik yang dia baca, sosok pelari kencang tersebut dirasa menarik dan membuatnya berantusias untuk menghidupkan Barry Allen ke dalam versi live action. Jadi meskipun pada akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan untuk memerankan The Flash, Reynolds menganggap ada kesempatan untuk memainkan peran sebagai Green Lantern dan menjadikannya sebagai opsi kedua karena pada dasarnya karakter tersebut cukup keren dan sama-sama berasal dari DC Universe. Namun saat tiba proses produksi, barulah aktor itu menyadari bahwa bergabung ke dalam film ini adalah sebuah keputusan yang salah. Di balik layarnya, film ini bisa dikatakan menyedihkan. Awalnya semua sudah tertata dengan rapi. Greg Berlanti, seorang penulis, sutradara, dan juga produser yang terkenal lewat serial Arrowverse-nya, pernah ditugaskan untuk menulis dan menyutradarai film Green Lantern ini. Dia lantas mempekerjakan penulis Michael Green, orang yang sama yang menulis naskah film Logan, dan Mark Guggenheim, yang menulis naskah untuk serial Arrow untuk membantu mengerjakan naskah Green Lantern bersamanya. Sebagai referensi, mereka memutuskan untuk mengambil alur cerita Secret Origin dari DC Comics, sementara untuk penjahat utamanya, mereka memilih Hector Hammond tanpa menyebutkan atau menampilkan sosok Parallax yang dianggap lebih cocok untuk dimunculkan dalam film selanjutnya. Nah, disinilah awal mula kehancurannya. Tanpa angin tanpa hujan, petinggi Warner Bros. Memutuskan untuk memilih Martin Campbell sebagai sutradara yang baru dan menggantikan Berlanti dalam mengarahkan film ini. Keputusan ini tentu menyebabkan pergeseran arah secara mendadak dan beberapa naskah harus ditulis ulang untuk menyesuaikan dengan visi dari sutradara yang baru. Inilah yang menyebabkan Green Lantern menjadi film yang kacau juga membingungkan, yang bahkan tidak bisa menemukan kemana fokus utamanya. Beberapa hal yang dianggap kurang berhasil adalah hubungan romansa antara Jordan dan Ferris, pelatihan Hal Jordan di planet Oa, konfliknya dengan Hector Hammond, konflik Hammond dengan ayahnya, konflik Jordan dengan Sinestro, dan konfrontasi terakhirnya dengan Parallax, membuat film ini menjadi terlalu empuk dan masih berdurasi kurang dari 2 jam. Semua itu dipengaruhi oleh Warner Bros. Yang memaksa agar Parallax menjadi musuh utama dan mengacaukan segalanya. Sangat mungkin jika Berlanti selaku sutradara pertama diberi kesempatan untuk mengarahkan visi dari naskah aslinya sendiri, para penggemar akan mendapatkan Green Lantern versi layar lebar yang jauh lebih cocok daripada versi gagal ini. Dalam suatu wawancara bersama dengan The Hollywood Reporter, sutradara ini bahkan mengatakan dia masih berpegang teguh pada naskahnya yang belum terpakai. Dia bahkan merasa sedih karena namanya masih melekat pada film Green Lantern, padahal menurutnya naskah yang baru tidak ada hubungannya dengan visinya. Pada akhirnya nasi sudah menjadi bubur, penonton tidak akan pernah tahu seperti apa Green Lantern versi Ryan Reynolds yang diarahkan oleh Berlanti yang bisa saja menjadi film yang hebat. Selain itu, film ini dianggap membuang-buang anggaran produksi karena memakai CGI yang berlebihan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan angan-angan. Kritikus dan pengamat film menganggap efek visual dalam film ini termasuk buruk untuk film yang rilis pada masanya. CGI Green Lantern lebih terkesan seperti potong dan tempel dengan visual yang tidak menyatu, menyebabkan efek yang kurang realistis ketika disaksikan. Hal ini sungguh disayangkan karena kisah superhero dengan cincin yang mampu menciptakan bentuk apapun dari cahaya, penggunaan CGI-nya jauh dari kata mengesankan. Dengan segala akting yang dia kerahkan, nyatanya Ryan Reynolds tetap tidak mampu untuk menyelamatkan film ini, dan dia bahkan sempat mendapatkan gunjingan, padahal bukan dia penyebab utama dari kegagalannya. Sebagai wujud kekecewaannya, Ryan Reynolds bahkan sering mengecam film Green Lantern. Dia melarang anak-anaknya untuk menyaksikan film gagal ini, meminta penggemarnya untuk tidak menyewa kasetnya dan menontonnya di rumah, semua dikarenakan film ini yang bahkan nyaris membuat karirnya merosot. Sebagai cara mengungkapkan kekesalannya, Ryan Reynolds bahkan menyindir terang-terangan film Green Lantern dalam 2 film Deadpool yang diperankannya. Sindiran pertama, Reynolds sebagai Wade Wilson melarang penggunaan kostum super berwarna hijau atau yang dibuat dengan teknik animasi, seperti yang diperlihatkan dalam adegan berikut. Jelas, ini mengarah pada kritik terhadap kostum Green Lantern yang diproses dengan CGI dengan sangat buruk. Di film kedua, justru lebih parah. Menggunakan device time travel milik Cable, Deadpool melintasi ruang dan waktu lalu membunuh Ryan Reynolds yang baru saja membaca naskah untuk memerankan Green Lantern.
Jelas adegan ini seolah menggambarkan keinginan Reynolds untuk kembali ke masa lalu dan berusaha mencegah dirinya agar tidak terlibat dalam film gagal tersebut. Dia yang datang dari masa depan sudah mengetahui seperti apa imbasnya dan tentunya berpengaruh dengan karirnya. Lantas, apakah sindiran seperti ini diperbolehkan? Jawabannya tentu saja boleh. Terbukti hingga video ini dibuat, tidak ada tuntutan yang mengarah kepada Reynolds setelah sindirannya terhadap Green Lantern. Kedua film ini bersifat fiksi dan bukan merupakan film biopic yang mengisahkan cerita dari kehidupan nyata seorang tokoh, yang pastinya tidak boleh sembarangan untuk diimprovisasi. Adegan Deadpool yang menyindir Green Lantern bersifat komedi dan tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut, kecuali mungkin ada beberapa fans Green Lantern yang kurang bisa menerimanya. Nah, istilah setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua sepertinya cocok untuk menggambarkan Ryan Reynolds. Beruntungnya dengan film Deadpool, dirinya berhasil memperbaiki dua hal penting yang jelas berhubungan dengan karirnya dalam dunia industri hiburan Hollywood. Pertama, dia bisa memperbaiki citra Deadpool yang sempat digambarkan sangat buruk dalam film asal-usul Wolverine. Reynolds berhasil memerankan Deadpool yang akurat dengan komik dari segala sisi dan bahkan membunuh Deadpool versi gagal sebagai bentuk penebusannya. Kedua, dengan keberhasilan film Deadpool, tentu film tersebut bisa menyelamatkannya dari bayang-bayang Green Lantern yang sangat berpotensi untuk bisa menjatuhkan karirnya. Ryan Reynolds bahkan mendapatkan peringkat sebagai salah satu aktor level A, membuatnya sejajar dengan aktor-aktor mahal dan terkenal dari Hollywood. Rupanya keberuntungan masih berpihak kepadanya, membuatnya berhasil menyelamatkan citra Deadpool dan juga menyelamatkan karirnya setelah sempat terjerumus dalam film gagal berjudul Green Lantern. Nah, jika kalian sudah mendengarkan semua penjelasan dari awal, tentu kalian sadar bahwa itulah alasan yang menyebabkan Ryan Reynolds kemudian keluar dari DC dan memilih bergabung bersama Marvel. Dirinya seolah beranggapan, meskipun Deadpool versi pertama dianggap gagal, tapi sang aktor masih memiliki pandangan ke depan atau visi, di mana karakter tersebut masih bisa diperbaiki. Hasilnya adalah kedua film Deadpool yang lebih akurat dengan komik dan berhasil melambungkan namanya lewat peran yang dia mainkan. Dia juga mengaku tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam film Green Lantern, terlebih setelah studio Warner Bros. Yang ikut campur dan terlibat dalam proses pembuatan film ini, memaksa untuk mengganti sutradara dan bahkan supervillain utamanya. Keputusan Reynolds untuk terfokus bersama dengan Marvel adalah pilihan yang tepat. Lelucon membunuh dirinya agar tidak terlibat dalam film Green Lantern terbukti bisa menjadi batu loncatan agar dia selamat dari masa-masa kelam setelah memerankan karakter superhero bercincin tersebut. Reynolds bisa menyelamatkan karirnya dan terlepas dari stereotip Green Lantern gagal yang beruntungnya cukup mudah untuk dilupakan orang-orang. Dan itulah sederet alasan kenapa Ryan Reynolds memilih untuk berpindah dari DC dan terfokus bersama dengan Marvel. Sekarang kita hanya tinggal menunggu film Deadpool 3 yang kabarnya pada saat video ini dibuat, proses syuting akan segera dilanjutkan. Menarik untuk menantikan film tersebut karena selain membawa karakter Wolverine, Deadpool 3 akan terkoneksi dengan TVA, dan ini adalah satu-satunya film MCU yang rilis untuk tahun 2024 nanti. Nah, sekarang kami ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian sendiri, apakah Ryan Reynolds lebih cocok untuk memerankan Wade Wilson alias Deadpool? Atau kalian lebih puas dengan perannya sebagai Hal Jordan alias Green Lantern? Kami ingin mengetahui jawaban kalian, jadi silakan tulis di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.